Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel ini, di channel video tentang pembelajaran matematika. Ya, kali ini kita akan bahas materi yang lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Integral part 3 yaitu teknik pengintegralan, integral substitusi. Oke, yuk kita lihat yuk apa sih yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya di video-video sebelumnya ya. Ini dia. Integral sebagai anti turunan, integral tak tentu, teorema dasar kalkulus. Sekarang kita ada di sini. Substitusi, nanti kita akan ada ini sama insya Allah yang ini. Oke. 1 2 3 ini sudah kita pelajari. Tinggal kita sekarang adalah integral substitusi. Jadi teknik pengintegral ini sebenarnya satu subbab, cuman saya bagi dua, integral substitusi dengan integral parsial karena ya memang bahasanya agak beda gitu. Tapi harus tahu secara keseluruhan ya. Oke, kita cek yuk. Teknik pengintegralan, tadi kan saya bilang bahwa dia ada dua, integral substitusi dengan integral parsial. Apa sih Pak yang membedakan antara substitusi dengan parsial? Yang membedakan ciri khasnya kalau substitusi itu ada turunan pertama atau kelipatan. Maka kalau parsial kebalikannya dong Pak. Yes, betul. Tidak ada turunan pertama atau kelipatan. Ya. Jadi artinya kalau substitusi itu ada turunan pertama atau kelipatan. Kalau parsial itu tidak ada turunan pertama atau kelipatan. Maksudnya ini nggak ngerti nih Pak nih. Gini. Kan tadi saya bilang bahwa teknik pengintegral ini kita punya dua, substitusi dengan parsial. Nah, di soal itu tidak diberitahu secara eksplisit bahwa gunakan integral substitusi untuk menghitung ini. Hitunglah integral ini dengan menggunakan substitusi atau hitunglah integral ini dengan menggunakan parsial. Enggak gitu. Jadi kita harus bisa menentukan, harus bisa mengidentifikasi bahwa si soal ini pakai integralnya apa? Substitusi kah atau parsial kah? Begitu. Paham ya? Ya, jadi langkah pertama kamu harus tahu gitu. Walaupun sekarang kita sebenarnya kan masih belajar substitusi. Tapi langkah pertama yang akan saya ajarkan adalah bagaimana cara mengidentifikasi sebuah integral, sebuah soal, apakah dia menggunakan substitusi ataukah dia menggunakan parsial. Bisa dipahami sampai sini ya? Gitu. Ya. Oke, dengan ciri khasnya adalah ini. Substitusi itu ada turunan pertama atau kelipatan, yang parsialnya yang tidak ada. Oke, kita cek langsung ke contoh yuk biar enak langsung ya. Integral dari 2x min 10 dikali sama x kuadrat min 10x tambah 3 pangkat 3 dx. Oke, kita punya dua unsur di integral ini. Unsur yang pertama apa? 2x min 10. Yang sini ya. Unsur yang kedua apa? X kuadrat min 10x tambah 3. Ya kan? Nah, sebentar, saya ganti dulu biar enak. Ya. Oke, 2x min 10. Kemudian yang kedua apa? X kuadrat min 10x tambah 3. Yang ini ya. Oke, kita lihat. Kita bicara turunan pertama di sini ya. 2x min 10 turunannya apa yo? Iya betul, dia turunannya adalah 2. X kuadrat min 10x plus 2. Turunannya apa? Turunannya adalah 2x min 10. Oke, sekarang kita lihat yang ini dulu, yang turunannya 2. Yang turunannya 2 nih, ada nggak unsur 2 di sini? Ada Pak, 2 ini sama 2 ini, iya memang ada, tapi dia tidak independen gitu. Unsur 2-nya tidak berdiri sendiri. Unsur 2 ini kan dia nempel sama si X. Yang ini juga dia jadi pangkat. Maksud saya itu 2 ini 2 sendiri gitu loh. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah sekarang turunan ininya adalah 2x min, yang turunan yang kedua adalah 2x min 10. 2x min 10 ini turunannya ada nggak? Ada nggak unsur 2x min 10 di sini? Oh ada Pak. Nah nih 2x min 10 ada. Nah maka kita punya bisa katakan bahwa dia adalah integral substitusi. Jadi turunan yang unsur yang di sini, turunan si x kuadrat min 10x tambah 3 itu ada di integral ini, yaitu 2x min 10. Jadi pahami sampai sini? Itu ya. Itu namanya integral substitusi. Oke? Nomor 2 integral dari bla 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 bla. Udah pecahan ada pangkat pula di sini. Oke. Kuncinya kita punya dua unsur kok. Dua unsur yang pertama adalah 12x tambah 14. Kemudian yang kedua apa? 3x kuadrat tambah 7x min 1. Kuy, 12x tambah 14. Turunannya apa dia? Iya betul, turunannya adalah 12. Ada nggak unsur 12 di sini? Nggak ada Pak, adanya cuma 12x kan, berarti nggak ada ya. Berarti kita anggap yang unsur 12 ini nggak ada. Oke, kemudian 3x kuadrat tambah 7x kurangi 1 ada nggak Pak? Turunannya dulu, turunannya apa? 6x plus 7. Ada nggak 6x plus 7 di situ? Ada nggak?
Nggak ada. Berarti integral parsial dong? Enggak juga. Perhatikan bahwa kata-kata di sini ada kata-kata kelipatan. Perhatikan bahwa 6x plus 7 kalau kita kalikan 2 hasilnya apa? 12x plus 14. Yang ini kan? Nah, berarti ada kelipatan dari 6x plus 7 enggak? Ada. Mana kelipatannya? Tuh, 12x plus 14. Paham? Jadi ada kelipatan dari turunan pertama gitu loh. Turunan pertamanya adalah 6x plus 7, kelipatannya ada 12x plus 4. Enggak masalah. Itu masih termasuk integral substitusi gitu. Paham ya? Oke, itu nomor 1, nomor 2. Kuy, nomor 3. Kita hapus dulu. Nomor 3 integral dari mana dia? Oh ini. X kuadrat min 2x min 1 dikali 8x plus 7 pangkat 5. Ada dua unsur. Yang pertama x kuadrat min 2x min 1. Yang kedua 8x tambah 7. Koi, x kuadrat min 2x min 1 turunannya apa sih? Turunannya adalah 2x min 2. Ada nggak unsur 2x min 2 di sini? Nggak ada, Pak. Oke, skip. Berarti kita nggak ada ya. Catat ya. Oke. 2x min 2 nggak ada. Sekarang 8x plus 7. Ada nggak turunannya? Ya, turunannya apa? 8. Ada nggak di situ? Nggak ada juga. Betul? Nggak ada juga. Karena dua-duanya nggak ada, kelipatannya pun tidak ada. Kelipatannya pun tidak ada. Karena tidak ada semua, maka apa? Integral parsial. Toh gitu maksudnya parsial. Paham? Gitu ya? Jadi sekali lagi, kalau substitusi itu ada turunan pertama atau kelipatan. Kalau parsial itu berarti tidak ada turunan pertama atau kelipatan. Oke? Oke. Ini masih cara mengidentifikasi ya. Ini kita masih baru di cara mengidentifikasi apakah sebuah integral itu termasuk substitusi atau parsial. Kita belum masuk ke tekniknya. Oke. Nah, kalau ini kan secara garis besar identifikasi integral. Sekarang saya masuk ke teknik integral substitusi. Nanti parsial insya Allah ada video sendiri ya. Integral substitusi, kita lihat rumusnya seperti apa, Pak? Masya Allah, itu rumusnya integral f aksen x, fx pangkat n dx, fx tambah c. Apa ini, Pak? Ruwet, Pak? No, nggak ruwet kok, nggak ruwet. Jadi rumus ini sebenarnya adalah, ini kan rumus integral substitusi. Rumus ini sebenarnya adalah mempersimpel bentuk integral yang rumit menjadi lebih mudah. Gimana caranya, Pak? Kamu harus tahu dulu kuncinya. Kalau kamu tahu kuncinya, kamu nggak akan bilang ruwet kok. Kamu harus tahu dulu kunci. Kuncinya apa? Kuncinya adalah fx-nya dimisalkan. Ini kuncinya. Ini ada f aksen x, ini ada fx. Kuncinya sekali lagi, fx-nya dimisalkan. Nah, sekarang fx itu apa, Pak? Fx itu yang punya turunan. Ciri khasnya yang punya turunan. Jadi ya. Oke, kita langsung masuk ke soal aja yuk. Contoh-contohnya biar enak ya. Kuy. Integral dari 2x min 10 dikali sama x kuadrat min 10x tambah 3 pangkat 3. Soal yang awal tadi ya, yang awal tadi contoh itu. Oke, sebenarnya sih gini, sebenarnya sih nomor 1 ini kita bisa aja nggak usah pakai substitusi aja. Kita bisa aja uraikan yang x kuadrat min 10x tambah 3 pangkat 3-nya pakai binomial Newton gitu. Kita bisa uraikan kayak gitu. Tapi maukah kalian uraikan ruwet-ruwet kayak gitu? Saya mah emong. Enggak, makasih. Ya ruwet itunya nantinya. Bisa aja bisa gitu. Tapi makanya lebih baik pakai namanya integral substitusi. Gimana caranya sih, Pak? Yo, tadi kuncinya apa tadi? Pemisalan. Yang punya turunan dimisalkan. Yang mana yang punya turunannya? Nih, x kuadrat min 10x tambah 3. Itu yang kita misalkan U. Ya mau P boleh, mau S boleh, mau Z boleh, bebas. Tapi biasanya di buku-buku U gitu. Kita pakai U aja biasa. U sama dengan x kuadrat min 10x tambah 3. Kemudian turunin. Du per dx sama dengan 2x min 10. Kemudian kalikan si dx ini ya. Kaliin ke sini. Du sama dengan 2x min 10 dx. Oke? Nah, sebenarnya tujuan pemisalan ini nih, kita mau nyari dx. Jadi dx sama dengan ya du per 2x min 10. Jadi 2x min 10-nya pindah ke bawah. Oke? Nah, awal sekali lagi saya ulangi. Pertama nilai U. U-nya sama dengan x kuadrat min 10x tambah 3. Kemudian yang terakhir di sini ada dx sama dengan, gitu ya. Dx sama dengan. Jadi tujuan pemisalan ini adalah kita mau mencari dx sama dengan apa? Dx sama dengan bla 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 bla. Maka setelah ketemu dx sama dengan sesuatu, selesai pemisalannya. Oke? Dan hati-hati, ini adalah langkah penting, langkah-langkah yang penting sekali. Kalau kamu di sini keseleo dikit aja udah ke bawahnya wassalam. Nggak akan dapat jawaban. Oke.
Nah, dari langkah penting ini ada dua step lagi yang penting banget. Yang mana Pak? Yang awal sama yang akhir. Yang U sama dengan X kuadrat min 10X tambah 3 yang pemisalan awal, sama yang DX sama dengan. Ya, nah udah kayak gini Pak, substitusi ke soal. Soalnya tadi mana? Nih soalnya, integral 2X min 10 dikali X kuadrat min 10X tambah 3 pangkat 3 2X min 10. Ada nggak unsur 2x min 10 di sini? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Berarti kalau nggak ada gimana Pak? Kalau nggak ada ya udah, tulis ulang. Kemudian x kuadrat min 10x tambah 3. Ada nggak unsurnya? Oh ada Pak, ini U. Berarti jadi U pangkat 3. Bisa dipahami sampai sini? Ya, x kuadrat min 10x tambah 3, U berarti U pangkat 3. dx sekarang, dx ada nggak di soal? Oh ada Pak. dx sama dengan du per 2x min 10. Nah, sudah selesai belum pemisalannya, gitu ya. Jadi ini semua unsur yang ada di integral ini, semua unsur yang ada di integral ini, dia sudah kita substitusikan, sudah kita misalkan. Ya kan? Kecuali yang 2x min 10 ini kan. Pak gimana Pak? Udah urusan nanti, yang penting udah semua dulu aja. Ini nggak ada, tulis ulang. Yang ini dia sama dengan U, udah tulis U. Yang dx sama dengan du per 2x min 10, tulislah dia. Paham sampai sini? Yes, udah kayak gini, maka cari mana yang bisa kita coret. Ada nggak yang bisa kita coret? Ada. Tuh, 2x min 10. Habis kan. Tinggal sisanya apa? Integral U pangkat 3 du. Ah, ini nih cakepnya. Perhatikan. Bahwa integral yang segini rumitnya, maka dia berubah jadi bentuknya cantik begini. Integral U pangkat 3 du. Udah simple sekali kan. Simple dia. Makanya tadi saya bilang, ya bisa sih, bisa kita nguraikan yang ini gitu, bisa, cuman yang nggak mau, males banget dan gitu, daripada nguraikan yang ini panjang-panjang gitu, nguraikannya mendingan pakai substitusi, simple aja, integralnya U pangkat 3 du, selesai gitu ya. Integral U pangkat 3 du lalu gimana Pak? Integralin kayak biasa, seperempat U pangkat 4 tambah C. Awas, ini belum selesai. Kenapa belum selesai Pak? Di soalnya dalam X soalnya. Oke, variabelnya dalam X, maka jawaban juga harus dalam X. Tah, gitu. Yang U-nya tuh dibalikin lagi. Tuh. Jadi seperempat X kuadrat min 10X tambah 3 pangkat 4 tambah C. Nah, oke. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Jos. Lanjut. Nomor 2. Integral 18x kuadrat tambah 12 dikali sama 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 pangkat 5. Yos. Oke. Tadi kita udah tahu ya, yang mau dimisalkan mana? Yang punya turunan. Yang punya turunan berarti yang mana? Tuh, yang 2x pangkat 3. Ya nggak? 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1. Lupa memang yang 18x kuadrat tambah 12 dia nggak punya turunan. Punya. Tapi coba kalau kita turunin. Berapa turunannya? 36x ya. 36x, ada nggak unsur 36x di sini? Nggak ada. Duh, jadi yang maksud saya yang punya turunan itu adalah yang unsur turunannya itu ada di dalam integral yang ini. Gitu ya. Oke, yuk. Ini kita punya U sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1. Maka du per dx sama dengan, turunin kayak biasa kan? 6x kuadrat plus 4 kali silang, kamu punya du sama dengan 6x kuadrat plus 4 kali dx. Tujuan kita apa tadi? Tujuan kita nyari dx sama dengan, ya udin, dx sama dengan du per 6x kuadrat tambah 4. Sudah selesai pemisalannya? Sudah, karena sudah dapat dx sama dengan. Gitu ya. Cuy, ini kita susikan ke soal. Kita substitusi ke soal. Soalnya ini 18x kuadrat tambah 12 dikali sama 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 pangkat 5 dx. Sekarang 18x kuadrat tambah 12. Ada nggak di soal ini di pemisalan? Nggak ada Pak, tulis ulang. Oke, 2x pangkat 3 plus 4x plus 1. Ada nggak? Oh ada Pak, U. Jadikan U pangkat 5. dx nya juga diubah, jadi du per 26x kuadrat tambah 4. Paham ya? Oke, jadi semua unsur yang ada di integral ini itu wajib disubstitusikan, wajib diganti. Yang ini sama yang ini. Pak, yang ini nggak ada Pak di pemisalan Pak, ya tulis ulang aja kalau nggak ada gitu loh, ya. Nggak usah ribet-ribet, tulis ulang saja. Oke. Selanjutnya setelah itu, ingat nih, langkah selanjutnya. Cari apa yang bisa kita bantai. Oh ada Pak, itu Pak. Cakep banget tuh, enak. Gitu ya. Tinggal sisanya apa?
Integral 3U pangkat 5 DU. Kalau udah kayak gini integralin lah kayak biasa. Jadi 3/6 U pangkat 6 tambah C. Tapi ingat, ini belum jawaban. Kenapa? Di soalnya dalam X, maka ini juga harus dalam X. Jadilah begini. Itu. Sudah selesai. Paham tidak? Paham ya? Ada yang ditanyakan tidak? Tentu tidak. Kalian tidak bisa bertanya di sini. Kalau mau bertanya silakan di kolom komentar. Kalau mau bertanya silakan kalian WA ke saya. Silakan. Yo. Masih ada lagi kuy. Contoh soal nomor 3. Sekarang integralnya dari 1 sampai 2. Yang artinya integral ini menggunakan teorema dasar kalkulus alias integral tentu. Oke. Pak, gimana nih Pak kalau ada batas atas batas bawahnya Pak? Don't panik, don't worry. Langkah pertama misalkan dulu biasa, pokoknya langkah pertama, langkah penting itu selalu kepake. Misal U-nya adalah X kuadrat min 2X. Benar nggak? Ya kan? X kuadrat min 2X. Maka kalau kita turunin DU per DX sama dengan 2X min 2, kita kali silang. Ingat, tujuan pemisalan ini apa? Nyari DX. Maka kita punya DX sama dengan DU per 2X min 2. Gitu kan? Terus diapain? Susikan kemana? Ke soal. Substitusi ke soal. Soal saya tulis ulang. Integral 1/2 4x min 4. X kuadrat min 2x pangkat 3 dx. 4x min 4. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada di sini. Kalau nggak ada berarti tulis ulang. Ingat, kalau nggak ada tulis ulang. X kuadrat min 2x. Ada nggak di pemisalan? Oh ada Pak. No. Ada no U. Berarti dia U pangkat 3. DX, ada nggak DX? Oh ada Pak, no. DU per 2X kurangi 2. Oke, ya pertanyaan saya, sudahkah semua unsur yang di integral ini sudah kita substitusikan? Apakah sudah kita ganti semua? Jawabannya adalah belum. Kok bisa belum Pak? Karena ini integralnya integral tentu, yang mana dia punya batas atas dan batas bawah. Loh emang ngaruh Pak? Yang ngaruh Bambang. Ini kan DX, maka batasnya pun dalam X sama dengan. Artinya ini X sama dengan 1 dan ini X sama dengan 2. Sedangkan di sininya apa? Di sininya DU. Kalau ininya DU berarti ininya harusnya U sama dengan. Paham nggak? Pertanyaannya selanjutnya adalah, Pak ini U sama dengan berapa? Kita nggak punya. Oh, kata siapa nggak punya? U sama dengan berapa? Lihat di sininya. Kan kita punya U sama dengan X kuadrat min 2X. Ya enggak? Masukin aja X-nya 1 sama 2 kan? Paham ya? X-nya 1, kamu punya U-nya min 1. X-nya sama dengan 2, kamu punya berarti U-nya sama dengan 0. Nah, jadi akhirnya integralnya, batasnya berubah dari min 1 sampai 0. Tuh gitu. Paham? Ya. Sekali lagi saya ulangi ini krusial banget. Ini 1 sampai 2, karena di sininya dx, maka ini variabelnya x. Artinya ini x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Sedangkan di sininya adalah du. Maka ini harus u sama dengan di sininya, gitu. Paham? Jadi kamu nggak bisa ini du, ininya 1 sampai 2 di sini nggak bisa. Salah, beda soal nantinya, beda, gitu ya. Oke. Udah semua nih, berarti kan udah semua kita masukin kan? Ya, selanjutnya nextnya apa langkah yang dicari? Carilah apa yang bisa kita bantai. Jos, ini dia. Din. Wih, cakep banget dan. Integral min 1 sampai 0 2U pangkat 3 DU. Maka kamu punya apa di sini? 2/4 U pangkat 4 dari min 1 sampai 0. Integral kayak biasa ya, integral tentu ya. Oke, masukin berapa? Masukin 0-nya. Masukin 0 langsung 0 kan? 0 pangkat 6 kali 0 ya 0. Kemudian dikurangi sama masukin min 1-nya. Oh, ini harusnya bukan pangkat 6 ya. Sorai. Nah, saya ganti dulu. Ini harusnya pangkat 4. Walaupun nggak ngerubah sih sebenarnya ya. Nah, ini harusnya pangkat 4. Karena sama-sama pangkat genap ya. Tapi nggak apa-apa, biar enak, biar nggak bingung. Oke, saya ulangi. 0 pangkat 4 ya, karena dia masukin 0 kan langsung kan. Nah, min 1 pangkat 4. Berapa hasilnya jadinya? Tinggal adalah min setengah. Paham? Ini kan 2/4 istilahnya jadi min setengah. Gitu ya. Jadi kalau ada integral tentu yang integral substitusi, maka langkahnya sama persis dengan integral tak tentu yang biasa, contoh 1 contoh 2.
hanya ada penambahan sedikit step, yaitu penambahannya adalah batasnya juga harus kamu konversi. Paham? Ya, batasnya ini harus kamu konversi dari DU ke dari X ke U. Kalau kamu pemisahannya adalah U. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 4 masih ada lagi. Yosh, ini adalah soal SBMPTN 2018. Saya lupa, 2018 ya. Ya, ini soal asli, angkanya pun asli, kecuali angka ininya. Angka ininya awalnya adalah akar 2. Saya ubah jadi 8, biar enak aja ngitungnya. Tapi semuanya soalnya asli semua. Oke, kita perhatikan gimana ya caranya ya. SBMPTN 2018, kita bantai soal ini. Gampang koks. Ditanyanya integral 0 sampai 2x fx kuadrat dx sama dengan apa? Diketahuinya ini, udah cuma ini doang kan, ditanyanya satu unsur, diketahui satu unsur. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu apa nilai, apa fungsi fx-nya. Itu yang jadi masalah, kita nggak tahu fx-nya apa. Apakah bentuknya pangkat, atau bentuknya logaritma, atau bentuknya trigonometri. Kita nggak tahu fungsi fx-nya apa, ini soalnya, gitu loh. Nah, ini kuncinya. Kalau bentuk soal begini, maksudnya bentuk soal begini kan, fx-nya kita nggak tahu nih ya, maka kamu harus cari hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui. Artinya, yang ditanya ini, kamu harus ubah menjadi bentuk seperti ini. Gimana caranya, Pak? Ya ini pakai substitusi, gitu. Yuk, kita misalkan yuk. Nih, lihat yang ditanya dulu ya, fokus ke yang ditanya dulu. Lihat di sininya, ada x sama x kuadrat. Berarti kalau gitu kira-kira yang dimisalkan yang mana? Yes, yang dimisalkan adalah yang x kuadrat U sama dengan x kuadrat, maka DU sama dengan 2dx, maka dx-nya sama dengan DU per 2x. Udah ya? Karena udah dapat dx sama dengan, selesai nih ya pemisalannya ya. Oke, kemudian kita susi-susikan ke soal. Integral 0 sampai 2x fx kuadrat dx. Yuk. Kalau ini ingat masih kayak sama kayak tadi, karena dia adalah integral tentu, ini masih x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Tapi kita mau nyari U kan? U-nya sama dengan x kuadrat. Berarti kamu masukin x-nya 0, dapat kamu punya U-nya sama dengan 0. Kamu masukin x-nya 2, dapat kamu punya U-nya sama dengan 4. Artinya dia berubah jadi apa? Integral 0 sampai 4. Paham? Gitu ya, integral 0 sampai 4. Si x ini kan nggak ada kan di sini kan? Si x ini kan nggak ada di pemisalan ini kan? Kalau nggak ada maka biarin dia tulis ulang. Nah, fx kuadrat di soal ada pemisalannya U sama dengan x kuadrat, maka dia berubah jadi fu. Dx di pemisalan dx sama dengan du per 2x, maka dia berubah. Gitu ya. Dari sini ada yang bisa kita bantai tidak? Ada yang x-nya. Tinggal sisanya adalah 0 sampai 4 setengah fu du. Paham sampai sini? Ya, integral 0 sampai 4 setengah FUDU. Lah, di video yang part berapa itu? Part 2 kalau nggak salah, saya ingat. Kalau integral tentu ada konstanta, maka konstanta ini bebas keluar masuk semau dia. Nah, ini ada di dalam nih, saya keluarin set gitu ya. Nah, di setengah integral 0 sampai 4 FUDU. Nah, tadi kan saya bilang bahwa masalahnya kita nggak tahu nih, si F-nya tuh apa fungsinya. Maka integral ini bisa kita hitung nggak? Bisa. Kenapa bisa? Diketahuinya, lihat tuh. Integral 0 sampai 4 fx dx sama dengan 8. Loh, Pak, di sininya x, Pak. Di sininya u, Pak. Kagak masalah, Bambang. Ingat part 1, lihat video part 1. Selama ini sama ininya sama, itu aman variabelnya. Jadi kalau kamu di sininya fpdp, itu sama, dia sama dengan 8. Kalau di sininya FM, DM sama dengan 8. Paham ya? Gitu. Saya ingat hati-hati. Selama di sininya variabelnya sama, nilainya pasti akan sama. Ketika dia sama-sama integral 0 sampai 4. Maka dia akan sama dengan setengah kali 8, alias berapa dia sama dengan 4. Sudah selesai. Paham tidak? Ya, paham ya? Yes. Nah, ini kan soal SBMPTN 2018. Kalau kita lihat pengerjaan ini dibanding sama nomor 1 2 3, kayaknya lebih gampang ini deh, lebih sedikit deh pengerjaannya kan. Coba deh kamu mundurin videonya nanti. Kamu lihat 1 2 3. Gimana pengerjaannya? Lebih gampang yang ini, lebih simpel ini. Nah, ya tipe-tipe SBM begitu sekarang untuk yang integral substitusi. Oke. Ini mungkin soal-soal latihan dan penjelasan materi yang bisa saya lakukan, yang bisa saya bahas.
yang bisa saya berikan ke kalian. Maka selanjutnya akan kita lanjut ke soal latihan. Iya, soal latihan. Nah, soal latihan ini untuk 1 sampai 2 ini masih aman. 3, 4, 5 udah sedikit hot. Wah, sudah sedikit hot ini 3, 4, 5 ini ya. Yang ininya SBM juga 3, yang 4-nya ini SIMAK UI. SIMAK UI 2019, yang 5-nya ini SBM. Gitu ya. Oke, silakan jika kalian ada yang tanyakan, monggo tanyakan ke saya WA, Telegram ataupun di komen ini, monggo silakan. Oke, atau di DM IG juga boleh, silakan ya. Oke. Sebelum saya akhiri, jangan lupa saya mohon kepada kalian, saya minta kepada kalian like, subscribe. Subscribe ini gratis loh. Subscribe itu tinggal klik doang. Subscribe itu gratis loh. Tinggal klik doang. Ya Allah. Terus share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian membutuhkan. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.